Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali bersama saya Indra Wahyu. Hari ini saya ingin mengulas mengenai kehidupan seorang Kristiani yang digerakkan oleh tujuan. Sebagai acuan saya ambil dari buku karangan Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life. Ada beberapa topik yang dibicarakan dalam buku ini, yaitu sebagai berikut. Topik pertama adalah kuasa Allah di dalam kelemahan Anda. Suatu kabar baik bahwa Allah senang memakai orang-orang lemah. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki suatu kelemahan atau ketidakesempurnaan dalam fisik, emosi, intelektual, atau rohani. Allah tidak pernah terkesan dengan kekuatan atau kemampuan diri seseorang hanya untuk mencukupi dirinya sendiri, tetapi Allah tertarik kepada orang-orang yang lemah dan mengakui kelemahan mereka. Rasul Paulus memberikan alasan mengapa kelemahan membawa kita kepada Allah. Karena lewat kelemahan, kita bergantung kepada Allah. Karena kelemahan, kita menjadi tidak sombong. Karena kelemahan, kita mau meningkatkan kemampuan kita untuk bersimpati dan melayani orang lain. Beberapa tokoh Alkitab yang digunakan Allah karena kelemahan, yaitu Abraham. Kelemahan Abraham adalah ketakutan terhadap bangsa lain. Ia mengaku Sarah sebagai saudara kandungnya, tetapi Allah menjadikan ia sebagai bapa semua orang percaya. Musa, kelemahan Musa adalah sifat pemarah, membuatnya membunuh orang Mesir, memecahkan batu berisi 10 Tuhan dan lain sebagainya, dan Allah menjadikan Musa sebagai orang yang lembut hati. Gideon, kelemahan adalah sangat rendah diri dan tidak percaya diri, tetapi Allah menjadikan dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Daud, kelemahan Daud adalah perzinahan, namun dijadikan Allah sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Semoga kita semakin menyadari bahwa Allah mau memakai kita sebagai orang-orang lemah menjadi salurannya. Untuk apa? Adalah untuk memuliakan namanya dalam pelayanan kita. Topik berikutnya adalah diciptakan untuk sebuah misi. Suatu kabar baik bahwa Allah menggunakan Anda untuk menjalankan misinya. Misi berasal dari bahasa Latin yang artinya diutus. Apa misi sebagai orang Kristen? Adalah menuntun orang-orang kepada Allah. Melalui Kristus, Allah membuat kita berbalik kepada Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbalik juga kepada Allah. Alkitab memberikan beberapa alasan mengapa misi Anda begitu penting. Dalam amanat agung Tuhan Yesus berkata, "Karena itulah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Misi kedua adalah merupakan hak istimewa yang mengagumkan. Anda memiliki hak istimewa untuk bekerja sebagai rekan Allah. Anda mewakili Allah untuk melakukan misi ini. Ketiga, misi Anda bermakna kekal. Artinya Anda sudah diselamatkan, dihapuskan dari dosa asal dengan menerima Yesus, dibaptis supaya mendapat kehidupan kekal di surga. Karena itu Anda juga mau menolong saudara-saudari Anda yang belum mengenal Yesus dan memberitakan kabar gembira bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan memberi kehidupan kekal di surga. Sedangkan misi keempat adalah misi Anda memberi makna bagi kehidupan Anda. Anda telah mempergunakan dan memanfaatkan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan Allah, yaitu penyembahan, persekutuan, pertumbuhan rohani, pelayanan, dan pelaksanaan misi. Keempat misi ini adalah ditugaskan Allah kepada kita untuk memberikan makna bagi kehidupan kita. Topik ketiga adalah membagi pesan kehidupan Anda. Suatu kabar baik bahwa Allah menggunakan Anda untuk membagi pesan kehidupan Anda
berupa pengalaman hidup bersama dengan Allah. Yang Allah ingin pakai adalah untuk membawa orang lain ke dalam keluarga Allah. Pesan kehidupan Anda memiliki 4 bagian, yaitu kesaksian Anda, yaitu kisah tentang bagaimana Anda memulai hubungan dengan Yesus. Seperti apa kehidupan saya sebelum bertemu Yesus? Bagaimana saya sadar bahwa saya membutuhkan Yesus? Bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus? Dan perbedaan apa yang telah dibuat Yesus buat kehidupan saya? Yang kedua adalah pelajaran-pelajaran kehidupan Anda. Pelajaran-pelajaran penting yang telah ajarkan kepada kita. Yang pertama, apa yang Allah ajarkan kepada saya ketika kita mengalami kegagalan dan kecewaan. Kemudian, apa yang Allah ajarkan kepada saya dari keadaan kekurangan uang. Kemudian, apa yang telah Allah ajarkan kepada saya ketika kita mengalami penderitaan dan sakit. Kerinduan ilahi Anda. Hal-hal yang harus Anda beri perhatian utama karena untuk itulah Allah membentuk Anda. Anda memiliki kerinduan ilahi seperti membela orang-orang yang tidak berdaya, menguatkan keluarga-keluarga yang bermasalah dalam kehidupan rohani, mendanai kegiatan misi, menjangkau kelompok-kelompok masyarakat dengan Injil. Kemudian kabar baik. Memberitakan tentang keselamatan merupakan suatu kabar yang gembira, bahwa Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Kita telah mendapat tujuan akhir hidup, yaitu rumah masa depan di surga, yaitu berbahagia, hidup kekal selama-lamanya bersama Allah Bapa di surga. Topik keempat adalah menjadi seorang Kristen kelas dunia. Apa artinya? Ini adalah suatu kabar baik bahwa Allah menggunakan Anda menjadi seorang Kristen kelas dunia. Hingga saat ini, dengan kemudahan transportasi seperti kereta, pesawat, motor, dan sebagainya, serta internet membawa perubahan besar dalam melakukan penginjilan. Dengan internet adalah Anda dapat melakukan penginjilan ke seluruh dunia tanpa beranjak dari tempat Anda tinggal. Yang menjadi hambatan adalah pola pikir kita. Untuk menjadi seorang Kristen kelas dunia, Anda harus membuat perubahan mental, pandangan, dan sikap Anda. Bagaimana berpikir seperti seorang Kristen kelas dunia? Yang pertama adalah berubah dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat pada orang lain. Mulailah berdoa, meminta Roh Kudus untuk menolong Anda memikirkan kebutuhan rohani dari orang-orang yang belum percaya kepada keselamatan di dalam Yesus yang telah Anda wartakan, dan selanjutnya adalah menemukan orang-orang dalam perjalanan rohani mereka dan membawa mereka lebih dekat mengenal Yesus. Yang kedua adalah berubah dari pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Mulailah berdoa syafaat untuk negara-negara di dunia mengenai pekabaran Injil. Orang-orang mungkin menolak kasih atau pesan kita, tetapi tidak dapat menolak dan tidak berdaya terhadap doa-doa kita. Berubahlah dari pola pikir waktu sekarang menjadi pola pikir kekal. Gunakanlah segala daya untuk mengajak orang untuk mulai memikirkan bahwa kita perlu keselamatan untuk kehidupan setelah kematian. Jadi manfaatkan waktu sekarang untuk memperoleh keselamatan kekal. Berubahlah dari pola pikir mencari alasan ke pola pikir mencari cara-cara kreatif untuk melakukan misi Anda. Banyak alasan digunakan untuk tidak mewartakan Injil seperti tidak ada waktu dan sebagainya. Tetapi Allah memanggil Anda bukan karena kemauan Anda, melainkan kemauan Anda. Karena lewat pengalaman dan pelayanan, pengetahuan dan nikmat Allah ditambahkan kepada Anda. Topik kelima adalah kesimpulan dari tujuan Allah. Ada 5 tujuan Allah bagi kehidupan Anda, yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Anda direncanakan untuk kesenangan Allah. Jadi tujuan Anda ialah mengasihi Allah melalui penyembahan. Kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda dibentuk untuk melayani. Jadi tujuan Anda ialah menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan.
Yang ketiga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Anda diciptakan untuk sebuah misi, jadi tujuan Anda ialah memberitakan pesan Allah melalui penginjilan. Yang keempat, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda dibentuk menjadi keluarga Allah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi tujuan Anda ialah bertambah maju menuju kedewasaan melalui pemuridan. Demikianlah video dari saya. Semoga kita diberkati dengan pengajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.